Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadisi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa alaihi wasallama tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Para hadirin penghadir walimatu aqdun nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rusnawi Haji Arsyah sebagai Menteri Agama Desa Muara Baru dan Presiden Muara Baru Bapak Samiun beserta perangkat dan jajaran menterinya dan segenap pemerintahan dari Ula Jermon, para asatir, para ustadz, para syekh dan tokoh agama yang sempat hadir di sini menjadi saksi dan mendoakan kedua mempelai. Semoga calon mempelai ini mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala setelah akad nikah sampai menjelang akhir hayat mereka berdua. Bapak Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai ini dalam rangka untuk menyempurnakan agama mereka berdua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menikah seseorang maka sempurnalah separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi yang separuhnya lagi. Kita hadir di sini dalam rangka untuk mendoakan agar kedua mempelai ini menjadi pasangan yang serasi dunia dan akhirat. Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya itu tidak disebutkan zauj atau azwaja, tidak disebutkan sepasang. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu istrinya itu disebutkan dengan kata-kata zaujah atau azwaja. Itu berarti bahwa ketika seorang suami istri dia visi dan misi hidupnya itu berbeda, maka dia di dunia dan di akhirat tidak akan bisa untuk bersatu, atau dia tidak akan bisa melengkapi satu sama yang lain. Banyak yang pasien ruqyah itu rata-rata ketika dia bercerai itu penyebabnya adalah dari wanita atau betina. Kapan dia lalihai kemudian berais, ya, itu rata-rata biasanya anak-anak lelaki yang terurung, terurung itu lah. Jadi
Ini sejarah. Jadi Abdullah bin Abbas itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ambillah, pelajarilah Al-Quran itu dengan 4 Abdullah. Ya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ubay. Ini umat-umat atau ibu-ibu atau mama-mama dari Abdullah ini. Itu ketika dia kondangan itu, lakinya itu sungkan nak berjalan bareng atau nak bergandengan. Ngapa? Karena umat-umat yang Abdullah yang ahli Al-Quran ini rata-rata mereka tidak pandai untuk berhias atau punya kita berlipstick, betul? Atau memakai make up yang pecah habis ditinju hal. Ya? Jadi kata Abdullah Abbas, bapak Abdullah ini kan, dia ngomong, aku ini kalau pergi kondangan kadang-kadang kemaluan, jadi dia berjalan duluan, bininya di belakang. Karena waktu dia pergi kondangan itu, bininya kan dia baca apa namanya? Berhias. Jadi kalau dia pergi barangan kemaluan, pergi pesta dia pakai daster. Jadi, tapi walaupun tidak bisa berhias, anak-anak itu dilisensi oleh Rasulullah SAW. Kalau nak belajar Al-Quran, mengambil tafsir, mengambil ta'wil Al-Quran itu, pelajarilah dengan Abdullah, anak daripada siapa sini tadi, umatnya dia baca berhias atau dia baca memakai make up dan kosmetika. Makanya kata Rasulullah SAW, yang banyak masuk neraka ini kali itu betina. Jadi kata Rasulullah, ketika dia diisrokan oleh Allah SWT, diperlihatkan di neraka itu banyak betina. Nah, waktu itu Rasul Nabi ngomong, Nabi, kenapa gitu? Banyak betina yang masuk neraka dibandingkan apa namanya itu jantan. Nabi menjelaskan ke Rasul Nabi tadi, salah satu faktornya memang populasi betina ini lebih banyak dibandingkan jantan. Makanya Rasul Nabi ini diperbolehkan untuk nikah 4 ekor. Nah, untuk mengatasi populasi banyak betina daripada jantan. Kalau di ruangan ini banyak betina. Nah, kemudian betina itu kata Rasul, ini di dalam hadisnya, kata Rasul, betina itu laki ini memberikan kebaikan kepada betina tadi selama setahun. Dia dibelikan emas, bagian tol pecah rantai perahu, pecah tampar, ya. Dibelikan kosmetika, yang pakaian Syahrini misalnya. Kosmetika dia lipstick Syahrini itu 12 juta sih kok. Untuk anti pantai ini kan 6 juta sepasih kok, berarti sepasang 12 juta. Bantah. Nah, yang kebaikan laki ini selama setahun dari itu lengit. Oleh malah gara-gara masak pisang goreng. Nah, ditanya juga dari pasien Rukia tadi, dia bercerita bahwa pada surga akad nikah ini, dia sama-sama berjuang untuk mendapatkan uji kita tuh strata sosial, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Sama-sama tahajud, sama-sama salat duha, ya. Karena lakinya tadi sangat mencintai bininya tadi, akhirnya diperjuangkan kuliah. Setelah kuliah, milu tes PNS lulus. Nah, setelah dilulus PNS mulai terbuka peluang untuk wanita itu durhaka terhadap laki. Jadi rata-rata tadi sudah menjadi pejabat di Pemda, mungkin mendapat kedudukan yang mulai ini tadi mendurhakai laki akhirnya pecah. Apalagi kalau dia dapat selingkuhan pun di kantor tadi kan, jadi tambah cepat. Akhirnya terbuang lagi tadi. Itulah salah satunya kata Rasulullah SAW, banyaklah yang betina masuk neraka daripada yang jantan. Ya memang kan banyak lebih sekarang. Jadi kita berharap dan beri dengan
Tasyariah ini tidak menjadi pasangan tadi. Kalau baca seperti Nabi Muhammad SAW dengan pasangan-pasangan disebutkan oleh Allah SWT dengan kata-kata azwaja, sepasang. Jadi saling mengisi. Jadi tujuan nikah berdua itu sama. Tidak ada yang berbeda. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu dengan Asia. Asia itu kan dibangunkan khusus oleh Allah SWT istana di surga. Karena kesabaran dia tadi terhadap Fir'aun. Fir'aun yang negatif. Baca gitu tuh, guru gana ini, yang jadi tahun gitu kan, Fir'aun. Nabi ini taat, sabar dengan ketakutan Fir'aun tadi. Allah menghadiahkan dia surga, ya. Jadi apapun bentuk pasangan kita, kalau kita sabar, tabah, insya Allah kita ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah SWT. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut itu betina atau bini itu naun juga, ya, naun luar biasa. Sampai anak-anaknya dia juga melawan dakwah dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi Allah SWT lagi menganugerahkan dia surga dan kebaikan kepada Nabi tersebut, walaupun bini tadi naun. Oleh karena itu, kalau kita percaya dengan takdir Allah SWT, maka kata Rasulullah SAW, agree. Nggak cuma mengucapkan saya terima menikahinya dan mengawininya. Kalau kita sudah teman yang kayaknya juga, itu sudah menjadi sah, halal bimbingan ini, ya. Tapi seringan kata-kata itu berat kesudahannya. Jadi yang dimiliki oleh Bapak Mesir ini enggak menerima, dan setelah kan mengucapkan kata-kata saya menerima tadi. Memang diucapkan ringan, tapi tanggung jawabnya sampai ke hadapan Allah SWT. Kata Allah, kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi laki atau suami, kalau dia baca mau anak bini ke surga Allah, itulah yang namanya berhasil, sukses. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Amal sebatas misalnya membangunkan rumah, membelikan kendaraan, ngenjok lipstik yang harga 12 juta tadi, itu tidak jadi patokan, tidak jadi ukuran kita berhasil atau tidak membina atau membimbing anak dan istri kita. Syariah juga. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya diperbolehkan manusia ini sujud terhadap manusia, maka Rasulullah itu mensyariatkan istri itu harus sujud dengan suaminya. Tapi kan tidak boleh itu namanya syirik. Karena kita harus uji kita itu beribadah dan menuhankan Allah SWT semata. Berat tanggung jawab seorang istri untuk taat terhadap suaminya. Kata Rasulullah ketika memarahi Fatimah, ketika Fatimah itu menyinggung perasaan Sayyidina Ali, kemudian Fatimah datang ke Rasulullah, Rasulullah langsung ngomong, kalau seandainya saat tadi ngan mati dan Sayyidina Ali belum ridho terhadap ngan, aku udah baca nyelamatkan ngan dari untung api neraka, kata Rasulullah SAW. Kalau istri itu taat atau harus ngikut suaminya, kalau anak harus taat terhadap kedua orang tuanya. Nah, kalau Tiber ini kan orang tuanya deh hati lagi sudah hati lagi, ya. Jadi kami di sini menyaksikan dan berdoa dan berpesan, kalau baca Minggu berdua itu berniat untuk menyempurnakan ibadah atau berniat karena Allah SWT. Karena hadis Nabi tadi, kalau kita nikah lah separuh agama kita miliki, tinggal separuh lagi. Nah, yang separuh ini bertakwa kepada Allah SWT. Salah satunya tadi berniat
untuk menyempurnakan yang separuh tadi. Kata Syekh Sa'ad Al-Atiqi, kalau kita niat ibadah karena Allah SWT nikah ini, bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, itu insya Allah akan lahir ibadah yang lain. Karena kita nikah untuk arwah, karena Allah, karena ibadah, lahir ibadah lain. Sholatnya kayak gitu lahir, zakatnya lahir, puasanya lahir. Jadi akan timbul ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu kami nasihatkan mudah-mudahan perbaikilah niat atau tajdid di dunia nikah berdua nikah ini karena atau hanya karena Allah SWT, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang telah memberikan menyampaikan khutbah kepada kedua calon pengantin dan kepada saya semua.